Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, misalnya kan ini dibahas nih satu ayat aja, ini sedalam kan panjang. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menunggu dengan diri mereka, menunggu 3 kali quru. Wala yahillu lahunna, tidak halal bagi mereka ayyaktumna, menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihinna, apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka. Tak boleh disembunyikan mereka hamil atau tidak. Ya, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau dia hamil, dia nggak boleh sembunyikan. Kalau iddah hamil beda nanti dengan iddah yang tidak hamil. Kalau tidak hamil haid dia 3 kali quru. Kalau hamil dia nanti kan beda lagi. Hatta yadokna hamlahunna, sampai melahirkan. Kalau sudah melahirkan habis iddahnya kan gitu. Wa bulatun ahaqqu birdihinna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna mislu min ma'ruf wa lirijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Nah, ini termasuk ayat yang panjang pembahasannya ya. Ini ditafsirkan, kalau dirinci tadi lebih bagus dia dibuat PowerPoint-nya. Nah, ringkasannya kan. Ini kalau ini disebut berapa masalah sini? Di sini ada khamsu masail, ada 5 masalah. Yang pertama, makna dari mutallaqat. Ya. Ini adalah wanita-wanita yang ditolak. Nah, di sini dari mutallaqat ini dipahami oleh Qurtubi bahwa tolak itu terjadi sesudah nikah. Kalau nggak ada nikah nggak ada tolak kan gitu kan. Kemudian dijelaskannya yang ini udah kita bahas seperti ini kan, tolak itu ada 2 kali ya, tolak merotanin. Kemudian ini penjelasannya, ini ada penjelasan yang tidak terlalu tidak terlalu penting, maka dalam PowerPoint tidak perlu dimasukkan. Seperti ini kan, tolak itu lapas umum, yang dimaksud dengannya khusus. Nah, ini kan tidak terlalu penting. Maka ringkasnya aja gitu kan, diambil ada 5 masalah. Ungkapan tolak itu menunjukkan bahwa wanita itu ya adanya tolak itu sesudah adanya nikah gitu. Kemudian yang kedua ya tarabbasna. Ya tarabbasna di situ maknanya intizar, menunggu. Berarti ada waktu tunggu. Waktu tunggu itulah yang disebut dengan iddah. Jadi ketika nanti kita membahas tentang iddah di sini, waktu tunggu, boleh diurai di sini iddah ada berapa macam iddah, ditambah dia. Boleh saja untuk mengcover seluruh macam-macam iddah. Nah, di sini kan sebutkannya wal walidati yurdina auladahunna. Ini berkaitan dengan susuan kan. Untuk mengungkapkan ya tarabbasna ini hanya kalimat khabar seperti ayat ini. Jadi kalimat khabar itu bisa saja mengandung perintah kan, tidak selamanya perintah itu fil amar. Kadang-kadang dia ada fil mudhari, hanya bentuk berita tapi dia bentuknya perintah. Bentuknya amar, bentuknya kewajiban, isinya kewajiban. Berarti ini kan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Wanita yang ditolak menunggu, ini kan bentuk khabar. Tetapi perintah dia, berisinya perintah, bukan amar tapi perintah. Nah, kalau bahasa kita kan ada bahasa kalimat berita itu tapi mengandung perintah. Tidak mesti kalimatnya itu kalimat perintah baru perintah gitu ya. Nah, itu dari sisi hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah kharajumrun nas. Cara membaca quru. Nah, quru ini beda-beda ulama cara bacanya kan. Ya, ada yang membaca setimbangan dengan kurun ini fu'ulin, ada kuruwun, ada yang membaca kuruwun. Kuruwun ini ada tasdid kan, bikasrah waw, wawnya tasdid kuruwin. Ya. Huruf bawah baris bawah wawnya wasyiddaha dan dia bertasdid kuruwin. Jadi bukan kuru tapi kuruwin.
Nah, jadi ini dari sini kita pahami bahwa Al-Quran dulu, memang Al-Quran dulu kan nggak ada barisnya. Makanya sahabat-sahabat itu kadang-kadang membacanya pun beda-beda gitu kan. Nah, itulah perbedaan itu. Perbedaan cara baca itu kan. Maka ada qiraah sab'ah. Ini kalau orang nggak ngerti ilmu syariat yang luas gini, dianggap kalau beda itu bid'ah sesat. Nah, itu kan gawat kan. Orang-orang sebelah kan juga kayak gitu, asal beda sedikit, bid'ah sesat. Wah. Padahal memang sahabat pun sudah beda-beda kan dari awal begitu kan. Nah, Hasan membaca Qorwin. Nah, ini lain lagi kan, bukan quru tapi Qorwin dia baca. Nah, ini sisi baca. Jadi gitu aja, singkat saja. Yang ketiga, ulama berbeda pendapat cara baca quru gitu kan. Baru yang keempat, nanti ulama beda pendapat tentang makna quru ini, aqra, makna quru ya. Ahli Kufah mengatakan quru itu adalah haid, berarti 3 kali quru 3 kali haid. Ini pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abi Musa, Mujahid, Qatadah, Ad-Dihaq, Kirimah, Sudi dan seterusnya. Sedangkan ahli Hijaz, nah tadi kan Kufah, nah, sekarang Hijaz nih. Dulu namanya Hijaz. Hijaz ini termasuk daerah Saudi Arabia sekarang. Hijaz itu termasuk Makkah, Madinah, Hijaz. Sekarang dirubah namanya Saudi Arabia, dulu namanya Hijaz. Ya, Kufah. Nah, Kufah ini sekarang apa namanya? Ini termasuk Baghdad ya, pusat apa ya? Pusat peradaban Islam. Jadi kalau ulama Kufah dengan ulama Hijaz beda cara membacanya. Jadi dulu beda cara memahaminya kan, tidak ada masalah. Inilah namanya quru ya. Memang dari dulu ulama sudah berbeda kan. Maka orang-orang yang tidak bisa mentolerir perbedaan-perbedaan puru agama, sebenarnya mereka, kalaupun mereka mengaku pengikut salaf, mereka bukan salaf asli, tapi salaf palsu. Kenapa? Karena mereka tidak mentolerir perbedaan-perbedaan puru. Sementara ulama-ulama sejak salaf berbeda-beda pendapat dalam puru agama. Nah, jadi ulama Kufah menyebut haid, sementara ulama Hijaz menyebut suci. Jadi 3 kali haid boleh, 3 kali suci boleh. Nah, kalau 3 kali haid ini menurut Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan sahabat besar lainnya. Kalau 3 kali suci menurut Aisyah, Ibnu Umar. Nah, ini kan ulama besar juga kan. Nah, mana bisa kita menyalahkan Aisyah dan Ibnu Umar, sementara Umar dan Ali pun berbeda ini. Kan ulama-ulama besar ini dua-duanya. Umar, Ali, Aisyah, istri Nabi. Umar orang yang dijamin masuk surga sama Ali. Nah, Ibnu Umar lagi orang yang terkenal soleh ya kan. Zaid bin Sabit penulis Al-Quran. Nah, kalau mereka lebih kepada mengatakan suci ya kan. Maka nanti Imam Syafi'i mengambil pendapat yang ini 3 kali haid ini ya. Sementara nanti Imam Ahmad bin Hambal dan Hanafi mengambil pendapat yang Aisyah ini. Nah, itu selesai kan, ada 3 perbedaan dari memahami quru. Usah panjang-panjang, ringkas. Ini penjelasan cara memahami quru'nya itu. Khuruj imma toharo ilahid. Ya, quru' itu adalah keluar. Maksudnya keluar dari suci kepada haid, pergantian, masa pergantian haid atau pergantian haid kepada suci gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya di situ kan. Nah, kemudian berikutnya apa? Yang berikutnya ya cari lagi poin yang berikutnya. Ya. Yang khamisah, yang kelima, jumhur ulama menjelaskan anna iddatal amati allati takhiru min talaqi zawjiha haidatani. Inilah yang tadi jadi masalah ya. Jumhur ulama mengatakan iddah amah yang haid tahidu min talaqi zawjiha haidatani, 2 kali haid. Nah, 2 kali haid. Ini tadi kan. Jadi kalau budak itu yang haid iddah tolaknya 2 kali haid. Apa dalilnya? Inilah. Ini maka disebut tadi, ini dalilnya Ibnu Sirin.
Ma uri iddatul ama illa kaidatul hurrah. Nah, kalau Ibnu Sirin mengatakan, aku nggak tahu, nggak pernah kulihat idah amah itu sama dengan idah hurrah. Ya, idah budak perempuan itu amah sama dengan idah laki perempuan yang merdeka hurrah. Illa antakuna madad bidzalika sunnah. Apa inna sunnah haku an tutba'a gitu kan. Nah, kecuali telah berlaku baginya sunnah Nabi, dan sunnah itu lebih berhak untuk diikuti. Nah, jadi menurut Ibnu Sirin sendiri dia tidak melihat ada perbedaan, walaupun nanti ada ulama yang mengatakan berbeda. Siapa yang mengatakan begitu? Nah, kalau di sini disebutkan wa qala al-Asam Abdurrahman bin Kisan wa Daud bin Ali wa jamaah ahli zahir, ini mazhab zahiriyah ya. Innal ayati fiddati talaq wal wafat bil ashhur wal aqra amma fi haqqil amah wal hurra fa'idatu hurra wal amah sawa. Malah orang ahli zahir menyamakan kan, disamakannya iddah hurrah wal amah sawa saja, sama saja. Ataupun jumhur ulama mengambil hadis Nabi tolakul amah tolakotani wa iddatuhuma haidotani. Nah, ini riwayatnya. Nah, jumhur ulama mengatakan tolak dari amah, ya, mentolak budak itu 2 kali tolak, dan iddah mereka 2 kali haid. Ini berdasarkan dari Ibnu Juraih. Nah, tapi kalau kita lihat tadi ayat Quran tidak dibedakan antara antara amah budak perempuan dengan al-hurrah, tetapi di dalam hadis dibedakan ulama. Nah, itu terjadi kan? Nah, terjadi perbedaan pendapat karena ada hadisnya yang membedakan itu gitu. Padahal dalam Quran tadi kan tidak ada perbedaannya. Yang dibedakan itu apakah dia haid atau tidak. Kalau haid 3 kali haid. Kalau masih haid, kalau dia tidak disentuh, tak ada iddahnya. Kalau iddah meninggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau dia nanti sudah menopause 3 bulan. Tidak ada sebutan perbedaan antara amah dengan hurrah. Nah, tetapi di sini dibedakan ulama karena ada hadis yang mengatakan begitu, ya. Nah, apakah ini hadisnya lemah atau tidak? Nanti dikomentari lah. Nah, dikomentari apakah dia lemah. Kalau lemah katakan lemah, kalau tidak tidak. Karena di sini disebut jumhur. Jumhur berarti nggak sedikit ulama yang mengatakan iddah budak itu 2 kali haid, ya. Berarti banyak yang mengatakan 2 kali haid. Nah, ini juga diperkuat hadis dari Aisyah, tolakul amati tolak amah itu budak itu hanya 2 kali saja dan puruknya 2 kali haid. Maka di fa'adofa ilaihat tolak wal iddah jami'ah. Ini disandarkan tolaknya itu dan iddahnya secara seluruh, artinya disamakan gitu kan. Illa anna muzahara bin aslam infirad bihadzal hadis wa dhaif. Kecuali ada yang mengatakan hadis ini termasuk hadis lemah kan. Oke, itu saja. Ya, sebenarnya ini tadi sudah bisa dirinci. Jadi iddah-iddahnya itu kalau bahasa iddah ya diurai, dia ada berapa macam iddah, berapa lamanya, dan perbedaan-perbedaan penting ulama dalam memahami ayat Quran, ya. Ya, saya kira itu saja tambahannya. Kalau ada yang mau bertanya silakan.